Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kajian tematik. Kali ini tema yang kita bahas usul fikih 2 ya, dengan pembahasan ikhtisar hukum taklif al-ahkam asy-syariah, tentang hukum taklifi ya, hukum taklifi. Apa itu hukum? Kita masuk ke hukum dulu. Salah satu pembahasan yang terdapat dalam usul fikih adalah mengenai hukum syariat. Pembahasan ini merupakan buah atau samroh dari kajian usul fikih. Jadi usul fikih itu buahnya adalah hukum. Dikatakan buah sebab hukum syariat merupakan hasil dari perenungan terhadap dalil-dalil syariat dari musmirnya, menggunakan kaidah-kaidah ijtihad. Jadi hasil dari ijtihad itu adalah hukum. Boleh dikata pekerjaan mujtahid mustamir adalah berusaha membuahkan hukum dari pohon dalil-dalil syariat. Jadi hukum itu adalah buahnya dari pohonnya dalil-dalil syariat. Siapa yang membuahkan? Mustamir, hasil dari pekerjaannya mustamir. Apa itu hukum? Hukum adalah khitabullah al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi min haitsu innahu mukallafun. Adalah firman Allah, itu hukum itu adalah firman Allah atau titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf dalam statusnya sebagai mukallaf. Jadi hitobnya itu firman Allah itu, tapi yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf ya. Dalam kajian usul fikih ya, hukum. Nah, dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah yang dimaksud hukum dalam kajian usul fikih adalah nas atau teks wahyu. Ya, wahyu itu sendiri baik firman Allah atau sabda Nabi. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, ini tidak semua firman Allah atau sabda Nabi dapat dikategorikan sebagai hukum, melainkan hanya firman dan sabda yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf. Ya. Itu pun dipandang dari segi ia dibebani untuk melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut. Jadi itu hukum taklifi ya. Misalnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Al-Maidah ayat 1 ya. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji ya. Ayat di atas adalah hukum, ayatnya hukum menurut usuli. Sebab ia merupakan khitab firman Allah kepada orang-orang beriman. Khitab tersebut berkaitan dengan perbuatan memenuhi janji, di mana orang-orang beriman dibebani untuk melakukan perbuatan tersebut. Itu khitab Allah, hukum ya, firmannya ya. Atau juga misalnya firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Menurut usuli, ayat di atas adalah hukum. Ayatnya itu hukum sebab ia merupakan khitab Allah kepada manusia yang berkaitan dengan perbuatan zina, di mana manusia dituntut untuk meninggalkannya. Jadi khitab ya. Macam-macam hukum taklifi. Ini hukum taklifi ya. Nanti ada hukum taklifi, ada hukum wad'i ya. Kita masuk hukum taklifi dulu.
Dilihat dari pengertiannya, hukum taklifi ini memiliki beberapa bagian, yaitu ijab, nadab, tahrim, karohah, ibahah. Ya, ini adalah pembagian hukum taklifi versi usul fikih. Kita masuk pertama, ijab. Apa itu ijab? Ijab adalah khitab Allah yang menuntut dengan tegas kepada orang mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi menuntut secara tegas untuk melakukan suatu perbuatan. Oleh karena tuntutannya tegas, maka ia dilarang keras meninggalkan perbuatan tersebut. Namanya ijab. Jadi khitab firman Allah yang dengan tegas untuk melakukan perbuatan itu. Misalnya Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ayat di atas adalah khitab Allah yang menuntut secara tegas kepada orang mukallaf untuk melakukan perbuatan berupa salat dan dilarang keras meninggalkannya. Maka dari itu nas di atas disebut dengan ijab. Ya, ijab. Hukum kedua nadab. Dalam versi usul fikih ya. Nadab adalah khitab Allah yang menuntut dengan tidak tegas. Tuntutannya tidak tegas ya. Melakukan suatu perbuatan. Jadi bedanya kalau ijab dengan tegas, kalau nadab tidak tegas. Oleh karena tuntutannya tidak tegas, maka ia lebih baik mengerjakan perbuatan tersebut, namun tidak dilarang meninggalkannya. Namanya nadab. Misalnya firman Allah surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Faktubuhu ini ya yang dimaksud. Firman Allah di atas adalah khitab Allah yang menuntut secara tidak tegas kepada orang mukallaf untuk mencatat transaksi hutang piutangnya. Oleh karena tuntutannya tidak tegas, bisa saja seseorang meninggalkannya. Maka dari itu firman Allah di atas dinamai nadab. Ya, ini nadab. Kemudian yang ketiga, tahrim. Apa itu tahrim? Tahrim adalah khitab Allah yang menuntut dengan tegas kepada orang mukallaf untuk meninggalkan suatu perbuatan. Jadi tahrim itu menuntut dengan tegas untuk meninggalkan. Oleh karena tuntutannya tegas, maka ia dilarang keras mengerjakan perbuatan tersebut. Contohnya firman Allah Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi. Ya, dilarang. Ayat di atas adalah khitab Allah yang melarang secara tegas kepada mukallaf untuk memakan bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang disembelih tidak dengan nama Allah. Oleh karena itu firman Allah di atas disebut tahrim. Ya, hukum yang disebut dengan tahrim. Tuntutan tegas untuk meninggalkannya. Keempat, karohah. Apa itu karohah? Adalah khitab Allah yang menuntut dengan tidak tegas. Kalau tadi menuntut dengan tegas, kalau karohah dengan tidak tegas kepada orang mukallaf untuk meninggalkan suatu perbuatan. Oleh karena tuntutannya tidak tegas, maka ia lebih baik meninggalkan perbuatan tersebut, namun tidak dilarang melakukannya. Contohnya misalnya sabda Nabi, "Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini."
Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk hingga sholat 2 rakaat. Sabda Nabi ini di atas ini merupakan khitab Nabi yang melarang secara tidak tegas kepada orang mukallaf untuk duduk di masjid sebelum melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, sunnah diarahkan ke sunnah. Yang kelima, ibahah. Apa itu ibahah? Ibahah adalah khitab Allah yang memberikan pilihan takhir kepada orang mukallaf untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan. Takhir. Misalnya firman Allah Al-Baqarah ayat 60, Kulu washrabu mir rizqillahi. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah. Ayat di atas merupakan kitab Allah yang memberikan pilihan kepada orang mukallaf untuk melakukan atau meninggalkan perbuatan, yaitu soal makan dan minum. Kapan saja makan, kapan saja minum, terserah, itu maksudnya ya. Ayat tersebut dinamai ibahah. Melihat pengertian hukum taklifi berikut contoh-contohnya, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hukum menurut usul fikih adalah teks atau nas wahyu itu sendiri. Apabila nas atau wahyu tersebut menuntut secara tegas kepada orang mukallaf untuk melakukan perbuatan, maka nas tersebut dinamai ijab. Apabila tuntutannya tidak tegas, maka disebut nadab. Sementara itu, jika nas wahyu tersebut menuntut secara tidak tegas kepada orang mukallaf untuk meninggalkan suatu perbuatan, maka nas tersebut dinamai tahrim. Apabila tuntutannya tidak tegas, maka nas tersebut disebut karohah. Tegas dan tidaknya sebuah tuntutan itu bisa dilihat melalui teks redaksi wahyu itu sendiri yang menunjukkan ketegasan dan ketidaktegasan tuntutannya, atau melalui indikasi-indikasi di luar teks qarinah. Ya, jadi kajiannya sebenarnya dalam. Ada fi'il amar, perintah. Nah, lihat dulu perintahnya ini tegas apa tidak. Itu banyak hal ya. Sementara itu, apabila nas wahyu tersebut memberikan keluasan kepada mukallaf untuk memilih antara melakukan dan meninggalkan, maka disebut ibahah. Pengertian hukum taklifi versi usul fikih berbeda dengan hukum dalam fikih ya. Jika yang dimaksud hukum oleh usul fikih adalah nas, maka yang dimaksud hukum oleh fikih adalah dampak yang dikehendaki oleh khitab. Kalau fikih dampaknya ya. Kalau usul fikih nasnya. Ya. Jadi ada perbedaan antara hukum dalam usul fikih dan fikih ya. Misalnya pada contoh ijab di atas, perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan oleh khitab adalah sholat. Sehingga ini meniscayakan terhadap kewajiban sholat, ya wujubus sholat. Maka dari itu sholat adalah perbuatan yang wajib. Yang dimaksud hukum menurut fikih adalah kewajiban sholatnya. Kewajiban sholat yang dituntut untuk dikerjakan oleh khitab. Jadi kalau usul fikih itu khitabnya, titahnya. Kalau fikih dampak dari khitab itu, yaitu kewajiban sholat. Demikian juga contoh yang lain, nadab. Misalnya tadi itu nadab menulis ya, mencatat ya. Tentang pencatat transaksi hutang piutang. Nah, maka pencatatan itu dalam fikih adalah sunnah ya. Contoh tahrim demikian juga ya. Perbuatan yang dituntut untuk ditinggalkan oleh khitab adalah makan bangkai dan seterusnya. Ini meniscayakan keharaman memakan bangkai ya. Jadi dampaknya haram makan bangkai. Hurmatu aklil maitati. Keharaman yang dituntut oleh khitab ini merupakan hukum menurut fikih. Maka dari itu memakan bangkai adalah perbuatan yang haram. Jadi kalau fikih wajib, sunnah, haram, makruh, mubah ya fikih.
dampaknya ya. Demikian dari saya. Ini sebenarnya banyak hal tentang hukum taklifi ini ya. Cuma saya bahas yang dasar-dasar saja. Bisa diperdalam lagi dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.